pembelajaran kita di tahun berapa, Bunda? 2022. Iya, oke. Anak-anak, bunda-bunda di sini mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Oke, senang sekali ya hari ini kita berjumpa lewat video pembelajaran, sekalipun masih ada yang belajar lewat video dan masih ada yang sick, Bunda ya. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan kita bisa berjumpa lagi lewat video pembelajaran, dan kita bersyukur kita boleh memasuki tahun 2022 ya. Anak-anak pasti senang ya. Bunda-bunda bagaimana, senang tidak? Iya, senang sekali. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, di hari pertama Bunda ya. Iya, di hari pertama. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran biasanya kita mau melakukan apa, Bunda? Kita berdoa. Iya, kita berdoa. Nah, kalau semester 1 kemarin Bunda kita berdoanya kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi nanti Bunda akan Bunda akan bacakan dulu, nanti anak-anak boleh mengikutinya ya. Bisa? Bisa, Bunda. Oke, kita ucapkan dulu ya. Nanti habis itu baru kita berdoa ya. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, ikuti Bunda dulu ya. Lord Jesus, Lord Jesus, we will study now. we will study now. Bless us Bless us and our teacher and our teacher teach us. to teach us. Thanks God. Thanks God. Amen. Amen. Oke, itu doa kita, doa belajar dalam bahasa Inggris ya. Ya, Bunda. Sekarang kita akan belajar sama-sama mengucapkan ya. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Bunda ya. Lord Jesus, Lord Jesus, we will study now. we will study now. Bless us, Bless us and our teacher and our teacher to teach us. to teach us. Thanks God. Thanks God. Amen. Amen. Oke, nah anak-anak bisa nanti diulang-ulang lagi ya di rumah ya, supaya doanya dihafal. Oke, nah anak-anak, karena hari ini baru hari pertama kita masuk sekolah juga ya, dan kita juga senang semua. Kayaknya bagus Bunda kalau kita menyanyi dulu Bunda ya. Kita masuk dalam pembelajaran kita. Oke, kita akan bernyanyi naik-naik ke puncak gunung. Musiknya. naik ke puncak gunung. Nah, pasti anak-anak tahu kira-kira tema yang akan kita pelajari karena lagunya saja sudah tentang naik-naik ke puncak gunung. Satu minggu ini kita akan belajar tema tentang rekreasi.
Dan subtemanya adalah tempat, manfaat, dan tata tertib rekreasi ya. Jadi 1 minggu ini kita akan belajar tentang rekreasi. Oke, nanti kita sama-sama akan melihat gambarnya Bunda ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Nah, jadi kita akan mengucapkan ayat hafalan kita lagi ya. Karena ini baru hari pertama, nanti pelan-pelan dulu diucapkan ya. Setelah itu nanti kita akan sama-sama. Oke, sudah siap? Siap ya Bunda. Ikuti Bunda ya. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi bisa? Oke, dengan semangat kita ucapkan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi firman Tuhan hari ini katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kita harus membawa damai, harus belajar berdamai dengan orang, tidak suka bertengkar ya. Nah, kemudian nasihat kita sepanjang 1 minggu ini, kita harus mencintai Tuhan dengan cara selalu menjaga kebersihan ya. Nah, tentunya kebersihan dimanapun kita berada ya, bukan cuma di rumah saja ya. Jadi dimanapun kita berada, contohnya kalau kita melihat sampah di pinggir jalan, nah itu boleh kita ambil. Nanti kalau ada tempat sampah baru kita buang di tempat sampah, dan juga tidak buang sampah sembarangan ya, apalagi di tempat-tempat rekreasi Bunda ya. Nah, apalagi banyak sekarang orang kalau pergi ke tempat rekreasi biasanya buang sampah sembarangan. Nah, itu namanya mengotori alam ciptaan Tuhan ya. Jadi anak yang mencintai Tuhan, dia pasti menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan alam ciptaan Tuhan. Oke, jadi bisa ya anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah kita akan masuk di materi kita yang pertama yang akan dibawakan oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Terima kasih Bunda Novi. Sama-sama Bunda. Wow, hari ini hari pertama ya kita mau belajar lagi, dan pastinya dengan tema yang berbeda. Nah, tadi Bunda Novi sudah sampaikan bahwa minggu ini kita akan belajar dengan tema rekreasi, dan semuanya apa lagi Bunda? Tempat, kemudian Manfaat dan tata tertib rekreasi. Jadi itu semua dalam materi yang kita akan pelajari, yang kita akan sama-sama pelajari di minggu ini ya. Dan khusus untuk minggu ini kita akan belajar, untuk hari ini kita akan belajar dulu apa sih itu rekreasi. Nah, anak-anak tahu tidak apa sih rekreasi? Kegiatan yang menyenangkan Bunda. Kegiatan yang Menyenangkan. Atau adakah yang pergi rekreasi menangis? Tidak. Ya, pasti kalau pergi rekreasi itu pasti senang sekali, semangat, apalagi kalau sudah libur ya. Nah, kemarin kita sudah libur panjang sekali, dan anak-anak sudah pergi rekreasi, pergi jalan-jalan bersama dengan keluarganya, dan pasti sangat senang sekali. Nah, kalau bunda-bunda pergi rekreasi bersama teman, dengan keluarga, dan sangat menyenangkan. Nah, sekarang kita sudah tahu sih apa itu rekreasi yang menyenangkan. Sekarang kita akan melihat tempat-tempat rekreasi yang sudah kita kunjungi dan anak-anak sudah kunjungi, dan banyak orang kunjungi ya untuk tempat rekreasi. Nah, sekarang udah akan perlihatkan gambar-gambar tempat rekreasi. Nah, yang pertama itu ada gambar pantai. Wow. Sekali pantainya Bunda. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Saya. Nah, sekarang gambar kedua ada kolam renang. Wow. Siapa yang pergi berrekreasi di kolam renang? Saya Bunda. Senang ya, Senang Bunda. bermain air, melampung, berenang. Kemudian yang ketiga ada gunung. Wow. Wah, siapa senang lihat gunung? Saya Bunda.
senang sekali karena gedungnya tinggi, kita bisa melihat alam yang ada di bawah. Ya, sekarang kita akan melihat taman bermain. Wow, siapa yang Banyak pernah mainan. ke tempat taman bermain? Saya. Jadi taman bermain itu tempat bermain yang banyak wahana-wahana di sana. Kemudian bukan untuk berenang ya, tempat bermain, rekreasi jalan-jalan dengan keluarga. Kemudian yang berikutnya ada mall. Wow. Siapa yang pergi jalan-jalan ke mall? Saya. Di mall itu ada Gibson, kemudian ada ya. Ada bioskop. Bioskop, bisa nonton bareng sama keluarga. Ada penjual, Ada yang menjual, ada toko-toko, kemudian bisa makan juga di sana ya. Jadi puas-puasan untuk jalan-jalan di mall. Meskipun tadi agak pegang, tapi tetap semangat ya karena di sana banyak sekali yang kita bisa lihat, kita beli kalau ada uang. Kemudian yang berikutnya adalah tempat wisata alam. Wah, di Toraja banyak tempat wisata alam ya. Iya Bunda. Sekali ada di Burake, kemudian ada di Pamuk-Pamuk, Ada di Lolai. lain ke negeri atas awan, kemudian ada danau, ada limbong, kemudian Ada apa air lagi? terjun. Air terjun juga ada, dan masih banyak lagi tempat wisata alam yang ada di Toraja. Nah, yang terakhir adalah kebun binatang. Wow, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Jalan-jalan ke kebun binatang. Saya belum pernah Bunda. Belum pernah ya, di Toraja tidak ada kebun binatang, tapi ada pasar Hewan. yang kita cuma bisa lihat babi, kerbau, ayam, dan beberapa jenis hewan-hewan lainnya ya yang dijual di pasar hewan. Nah, jadi itu adalah gambar-gambar tempat rekreasi yang sering kita kunjungi dan yang kita pergi ya untuk rekreasi di sana yang bisa menyenangkan hati kita, menyenangkan diri kita untuk pergi rekreasi. Nah, sekarang Bunda mau bertanya, kira-kira anak-anak sudah tahu tidak manfaat rekreasi apa sih? Supaya Senang. refreshing Sekali. Buat Bunda. senang. Kemudian refreshing, menghilangkan stres kita, Iya. menghilangkan penat, menghilangkan lelah. Mungkin sudah lelah belajar ya, belajar online atau belajar belajar online di rumah atau Iya. belajar yang lainnya di rumah ya, di sekolah. Nah, sekarang di waktu libur kita pergi bisa refreshing, rekreasi dengan berjalan-jalan bersama keluarga. Kemudian manfaatnya juga bisa berkumpul dengan keluarga yang selama ini orang tua kita sibuk kerja, kita sibuk belajar. Nah, sekarang di waktu libur kita bisa pergi rekreasi, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, jadi anak-anak perlu juga belajar untuk mencintai tempat-tempat rekreasi ya. Jangan cuma ingin ke pantai saja, ke kolam berenang, kemudian ke taman-taman bermain, atau ke gunung, ke mall apalagi ya, kalau itu aja tidak ada mall. Jangan memaksakan diri, mama saya mau pergi rekreasi di mall. Wah, kita tidak ada mall di Toraja. Jadi kita akan menggunakan tempat-tempat rekreasi yang ada di Toraja. Tadi Bunda sudah sebutkan ya, banyak sekali tempat rekreasi yang ada di Toraja. Jadi kita harus mencintai tempat-tempat rekreasi kita yang ada di Toraja. Nah, tadi Bunda Novi sudah sampaikan nasihat kita minggu ini untuk mencintai Tuhan dengan cara menjaga kebersihan di tempat rekreasi. Nah, supaya tempat rekreasi kita di Toraja dan dimanapun tetap aman, tetap bersih, pastinya kita juga belajar untuk menjaga kebersihan ya di tempat rekreasi. Jangan selesai makan kue, minuman, kemudian kita buang sembarangan, tidak ya. Kita buangnya di tempat sampah supaya tempat rekreasi kita tetap bersih dan nyaman, senyaman mungkin. Nah, jadi itu dia materi kita yang pertama ya, sangat panjang penjelasannya Bunda. Kita sudah belajar juga gambar-gambar tentang rekreasi. Jadi anak-anak sudah mulai mengerti ya, mulai tahu tempat-tempat rekreasi yang bisa kita kunjungi. Kemudian anak-anak sudah mulai tahu apa manfaat, kemudian tujuannya rekreasi apa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda siapa ya? Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, terima kasih Bunda Seri. Sama-sama Bunda.
Bunda. Nah, itu tadi ya, di pembelajaran kita yang pertama kita sudah melihat gambar-gambar tempat rekreasi. Nah, kita akan masuk di materi kita yang kedua. Kita akan belajar dari buku berbahasa ya, buku berbahasa di semester 2 ya, buku berbahasa. Nah, kalau sudah, silakan buka bukunya di halaman 5. Nah, coba perhatikan ada gambar apa ini yang Bunda tunjuk. Ada taman bermain, kemudian gambar air terjun, kemudian yang ketiga gambar kolam renang, yang keempat ada gambar toko. Nah, kira-kira anak-anak suka tidak kalau bermain di taman bermain? Suka Bunda. Ya, kalau di air terjun, sampai yang sudah pernah ke tempat air terjun? Air terjun. Iya, pasti menyenangkan ya. Kalau ke kolam renang, Saya Bunda sudah suka. ya. Kalau pergi ke toko, Wow, saya Bunda. iya. Nah, tapi ingat kalau pergi ke toko sama orang tuanya, kalau misalnya orang tuanya yang belikan, baru diambil ya. Tapi kalau misalnya kita memaksa orang tua, nah itu yang tidak baik ya Bunda ya. Apalagi kalau kita merengek-rengek atau menangis-nangis di toko ya. Nah, oke. Jadi tugas kita di buku ini adalah kita akan menebalkan kalimat yang belum tebal. Jadi ada huruf yang belum tebal. Ini taman bermain, air terjun, kolam renang, dan toko. Jadi nanti kita akan tebalkan ya. Contohnya Bunda contohkan saja dia ya. Nanti anak-anak akan tebalkan di rumah dan didampingi orang tua ya. Ya Bunda. Nah, ini Bunda tebalkan kata taman bermain. Nah, seperti ini ya nanti ditebalkan. Oke. Jadi harus hati-hati, konsentrasi ini juga melatih konsentrasi kita dan melatih motorik kita ya. Nah, jadi diikuti. Oke, ini Bunda sudah tebalkan. Ini apa namanya? Taman bermain. Nah, jadi nanti di sini ada air terjun. Nah, jadi nanti anak-anak akan tebalkan semua ya huruf yang belum tebal. Nanti minta tolong sama orang tuanya untuk didampingi ya. Nah, kalau sudah nanti boleh difoto dan dikirim ke Bunda ya. Bisa ya anak-anak? Bisa Bunda. Oke, kita akan tebalkan itu semua ya sebentar lagi. Nah, Bunda akan tebalkan lagi bagian kolam renang. Oke, sedikit lagi ya. Oke, ini sudah selesai kolam renang. Nah, kemudian yang terakhir ada toko di bawah. Ada kata toko. Oke, sudah selesai Bunda tebalkan ya. Bisa? Bunda. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Dan ingat jangan lupa nanti di foto dan dikirimkan ke Bunda. Itu dia materi kita yang kedua. Kita akan masuk di materi kita yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Oke, nah sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang ketiga. Nah, di pembelajaran kita yang ketiga, kita akan menggambar dan mewarnai tempat rekreasi. Kira-kira kalian mesti ingat tidak? Lagu kita tadi, tempat rekreasi itu kira-kira tempat rekreasi apa ya yang ada dalam lagu itu? Gunung. Apa? Gunung. Nah, sekarang Bunda akan menggambar tempat rekreasi yaitu gunung. Oke. Bunda gambar dulu ya. Ya Bunda. Oke, Bunda gambar gunungnya dulu. Sesuai imajinasi. Iya, anak-anak menggambar sesuai dengan imajinasi ya. Bunda hanya contohkan saja ya. Kemudian ini Bunda ada gambar jalan raya, kemudian ada sawahnya. Oke.
buat yang lain Bunda ya? Iya, kalian juga bisa buat gambar kolam, gambar pantai ya. Pasti bagus ya Bunda kalau anak-anak Iya, buat. pasti bagus dong. Nah, sekarang Bunda akan mewarnai. Nah, ini Bunda sudah gambar ya gunungnya, kemudian ada sawah-sawahnya. Sekarang Bunda akan mewarnainya. Kira-kira gunung itu warna apa ya? Hijau. Warna hijau. Oke, Bunda kasih warna hijau. Hijau. Oke, nah ini Bunda sudah buat ya. Ini sudah ada gunung-gunungnya, sudah ada sawah-sawahnya. Sekarang Bunda akan mewarnai jalanannya. Kira-kira jalanannya itu warna apa ya? Aspalnya warna hitam. Aspalnya warna hitam ya. Jadi ceritanya ini di gunung. Oke, jadi ini jadinya. Ada Wow, bagus Bunda ya. Ada pemandangan gunung, kemudian ada matahari terbit, kemudian ada jalan raya dan ada Ada pemandangan padi. sawah padi ya. Nah, jadi kalian bisa nanti menggambar tempat rekreasi sesuai dengan imajinasi kalian ya. Kalian bisa menggambar taman bermain kah? Kalian bisa menggambar pantai atau apapun itu. Bisa? Bisa Bunda. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang keempat. Wow, ini Bunda sediakan apa ini? Jam. Apa? Jam. Nah, di sini kita akan belajar jam dulu ya. Nah, kalau jam itu yang menitnya ada jarum jam yang ada yang pendek itu menunjukkan jam, kemudian ini menunjukkan menit dan ada biasa yang paling kecil itu menunjukkan detik. Nah, kira-kira kalau pas jarum panjangnya yaitu menitnya pas di jam 12, berarti itu tepat pada jam tertentu. Contohnya, kalau jam seperti ini kira-kira ini jam berapa? Jam 6 Bunda. Jam 6, pintar sekali. Kalau jarum pendeknya itu ke angka 3. Jarum pendeknya itu ke angka 3, kira-kira Jam 3. jam 3, pintar sekali. Kalau jarum pendeknya itu ke angka 7, berarti Jam 7. jam 7. Kalau ke angka 9 jam berapa? Jam 9. Jam 9, pintar sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep waktu ya. Ada yang kemarin, kemudian ada tadi, ada sekarang, dan ada nanti. Nah, contohnya kemarin kalian itu tidur jam 9. Kalian tidur tadi malam atau kemarin itu jam 9. Kemudian kalian bangun tadi pagi itu jam berapa biasa kalian bangun? 5. Jam 6. Wah, jadi tadi saya bangun jam 6. Jadi tadi itu bangun jam 6. Kemudian kalian berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Tadi saya berangkat ke sekolah jam 7. Nah, karena sekarang kita ini sedang belajar, karena pas tepat jam 9, maka kalian katakan, sekarang saya belajar jam 9. Pada jam 9 sekarang saya belajar. Nah, tepatnya di jam 9. Kemudian, nah kita selesai belajar itu kan jam
10. Jadi nanti saya selesai belajar jam 10. Bisa? Oke, jadi itu ya tentang konsep waktu ada kemarin, sekarang, tadi, dan nanti. Nah, besok juga ada. Nah, kalau besok itu berarti kita tidur dulu baru hari itu. Bisa mengerti anak-anak? Bisa, Bunda. Oke, nah sekarang kita masuk dalam penutup yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda. Sama. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Kita hari ini sudah belajar ya beberapa materi, ada 4 materi yang kita pelajari hari ini, khususnya yang belajar tentang rekreasi. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Namun seperti biasanya sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bunda mau lihat dulu anak-anak masih ingat enggak ya tentang tepuk TK Kasper. Nah, Bunda mau lihat semangat tidak ucapkan tepuk TK Kasper. Masih Oke, dong. semuanya dengan siap. Dan kita ucapkan tepuk TK Kasper. Aku hebat, aku pintar, tampil beda. Ganti gaya. Ayo ganti gayanya. Ganti gaya lagi. Oke, tepuk tangan. Yeay. Nah, karena semua sudah mengerjakan tugasnya, sudah semangat belajar, kita akan menutup pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita di minggu ini. Nah, tadi Bunda Novi sudah sampaikan ayat hafalan kita ya, yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Ikuti Bunda. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi itu ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 9 yang sepanjang minggu ini kita akan pelajari. Belum dihafal ya, tapi kita baru belajar untuk mengucapkan. Nanti hari Sabtu baru kita video kita kirim ke Bunda. Jadi ingat, bukan hari Senin kita menghafalkan ayat hafalannya, tapi kita belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti hari Sabtu kita menghafal dan kita video. Nanti orang punya video baru kirim ke Bunda. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah sekarang kita akan menutup pembelajaran. Kita akan berdoa, tapi berdoanya dalam bahasa Inggris juga. Nah, coba ikuti Bunda. Lord Jesus, thank you for bless us and our study today. In the name of Jesus, Amen. Bisa Bunda. Mudah sekali ya doanya. Dan kita akan ikuti Bunda untuk mengucapkan doa dalam bahasa Inggris. Ikuti Bunda sebagai petangan. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, Amen. Oke, nah itu doa kita bisa dipelajari. Nanti Bunda akan kirim teksnya. Nanti akan belajar untuk diucapkan di rumah. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu besok di hari Selasa. Dadah.